Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uhlik wal khatim sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga motivasi sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita. Kali ini kita akan mengkaji tentang isu-isu etik dalam praktik bimbingan dan konseling. Yang pertama terkait dengan penempatan kepentingan konseli. Konselor ya itu bertindak ya untuk kepentingan terbaik konseli. Jadi sebagai seorang konselor dalam setiap tindakan kita itu ya harus demi kepentingan dan juga kebaikan konseli. Hal ini tidak mudah ya untuk dilakukan karena disebabkan oleh ketidakmampuan konselor dalam mengenali karakter, motif, dan juga kebutuhan konseli yang sesungguhnya, ataupun disebabkan oleh ketidaksadaran konselor dalam menggali dan mengelaborasi nilai-nilai konseli itu sendiri. Jadi untuk menempatkan konselor ya kita tindakan untuk bertindak ya demi kepentingan dan juga kebaikan konseli itu sendiri, sekali lagi tidaklah mudah karena memang ini bisa disebabkan karena ketidakmampuan ya konselor itu dalam rangka mengenali karakteristik, kemudian motivasi, kemudian kebutuhan dari konseli itu sendiri. Atau juga ya terjadi ataupun disebabkan oleh ketidaksadaran konselor ya dalam kemudian menggali, mengelaborasi ya nilai-nilai konseli itu sendiri. Jadi memang konselor tidak cukup mampu ya, tidak cukup sadar ya dalam rangka menggali dan juga mengelaborasi nilai-nilai yang ada pada konseli itu sendiri. Itulah yang kemudian menyebabkan ketidakmampuan ya konselor untuk kemudian bertindak sesuai dengan kepentingan dan juga kebaikan konseli. Konselor ya itu tidak dapat melepaskan kepentingan pribadinya saat menangani konseli. Ada kalanya konselor itu terjebak dalam pikirannya sendiri dan secara tidak sadar ya sebenarnya hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan juga mengabaikan terpenuhnya kebutuhan konseli ya. Jadi secara tidak sadar konselor itu sulit ya ataupun tidak dapat melepaskan kepentingan pribadinya saat kemudian menangani konseli ya. Ada kalanya ya karena memang terjebak oleh pikirannya sendiri, terus kemudian tidak sadar bahwa sebenarnya yang dia lakukan itu ya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, atau juga mengabaikan terpenuhnya kebutuhan konseli. Itulah yang menyebabkan konselor tidak dapat melepaskan kepentingan pribadinya saat menangani konseli. Seorang konselor ya yang masih mementingkan kepentingannya di atas kepentingan konseli itu akan menimbulkan efek negatif ya yang kemudian seharusnya tidak perlu terjadi. Jadi janganlah ya, tidak perlu terjadi. Dalam artian seorang konselor jangan sampai ya mementingkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan konseli ya. Maka ya dalam menangani konseli, seorang konselor harus menempatkan kepentingan konseli di atas kepentingan pribadi konselor. Jadi harus menempatkan kepentingan konseli di atas kepentingan pribadi konselor. Kenapa demikian ya? Karena konseli yang tidak terpenuhi kebutuhannya biasanya akan meninggalkan proses konseling sebelum terminasi ataupun pengakhiran. Nah, apabila ini terjadi, maka konselor telah melakukan kekeliruan dalam peranannya sebagai helping profession ya. Jadi sebagai seorang profesi penolong ya, jika kemudian konseling merasa tidak terpenuhi kebutuhannya, kemudian meninggalkan proses konseling sebelum penutupan ataupun proses terminasi,
maka ini merupakan bentuk kekeliruan, bentuk kegagalan ya dalam kegagalan seorang konselor dalam menjalani perannya sebagai seorang helping profession. Yang kedua, terkait dengan pengambilan keputusan yang etis. Blocher ya itu menjelaskan bahwa kode etik itu dapat memberikan pedoman yang luas untuk kepentingan etis ya. Namun kode etik ini jarang cukup rinci ya dalam rangka menerapkan secara sempurna untuk kemudian situasi-situasi tertentu. Jadi memang kode etik ini memang digunakan sebagai pedoman ya, pedoman bagi seorang konselor ya dan juga profesi yang lain ya. Kalau konselor ya berarti kode etiknya kode etik konselor, kalau profesi yang lain sesuai dengan profesinya ya, itu kode etik ini jadikan sebuah pedoman ya dalam rangka mengambil suatu keputusan yang etis. Tapi sayangnya ya di dalam kode etik ini sering tidak cukup rinci ya, apalagi ketika kemudian dibenturkan pada situasi-situasi tertentu. Nah, pengambilan keputusan etik ya tidak selamanya mudah, namun inilah yang menjadi tugas seorang konselor. Jadi dalam kita mengambil sebuah keputusan yang etis ya, dalam artian sesuai dengan etika ataupun kode etik itu tidak selamanya mudah ya. Namun itulah yang kemudian menjadi konsekuensi ataupun menjadi tugas seorang konselor. Nah, kemudian selanjutnya menurut Welfel ya dalam Gading 2012 menambahkan perlunya karakter integritas ya, keberanian moral serta pengetahuan dalam diri konselor untuk mengatasi hal tersebut. Jadi agar kita bisa ya mengambil keputusan itu secara etis ya, seorang konselor itu harus memiliki karakter integritas. Jadi integritas mereka harus tinggi. Kalian semua sebagai calon konselor harus memiliki integritas. Ya, selain itu harus memiliki keberanian moral. Jadi memang betul-betul berani menegakkan moralitas. Selain itu, seorang konselor harus memiliki pengetahuan ya agar supaya tadi bisa memiliki karakter integritas ataupun memiliki keberanian moral ya, itu agar supaya pengambilan keputusan ini bisa secara etis. Kemudian Huss dan juga Kotler ya, ini dikutip dalam Gading 2012 memaparkan alasan pentingnya kode etik dalam sebuah profesi termasuk konselor ya. Nah, ini pentingnya kode etik ya. Yang pertama, kode etik melindungi profesi dari pemerintah ya. Nah, pada poin ini menjelaskan bahwa sebuah profesi diperbolehkan secara mandiri dalam independensinya untuk mengelola profesi tersebut agar berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kode etik ini melindungi profesi itu dari pemerintah. Jadi syarat ya sebuah profesi itu berdiri ataupun diperbolehkan oleh pemerintah kalau mereka sudah memiliki kode etik. Makanya kode etik ini bisa melindungi profesi itu dari pemerintah. Yang kedua, kode etik membantu mengontrol ketidaksepakatan internal dan pertengkaran sehingga memelihara kestabilan dalam profesi. Jadi kalau terjadi ketidakstabilan di dalam internal organisasi ataupun terdapat pertengkaran ya, ataupun tadi ketidakstabilan tadi, maka bisa mengacu pada kode etik ya, agar supaya sebuah profesi itu bisa stabil, sebuah organisasi itu tidak terjadi konflik ya. Jadi bisa mengontrol ketidaksepakatan internal ya di dalam organisasi. Yang ketiga adalah kode etik ya, itu dapat melindungi praktisi dari publik ya, dapat melindungi konselor dari publik terutama untuk pengaduan malpraktek. Jadi jika terjadi malpraktek ya, kode etik itu bisa dijadikan sebuah pedoman pelindung ya.
Misalnya ada laporan bahwa konselor A sudah melaksanakan sudah melakukan malpraktek misalnya. Lah itu bisa dilihat dari kode etik apakah iya dia malpraktek ya. Selama kemudian kode etik itu dijalankan secara semestinya, maka nanti dia bisa terbebas dari tuduhan malpraktek tersebut. Jika konselor telah bertindak sesuai dengan batas-batas kode etik, tingkah lakunya akan dinilai telah mematuhi standar umum. Jadi kalau kemudian ada laporan ternyata dia sudah dalam tindakannya, dalam layanannya sudah sesuai kode etik, ya berarti dia sudah memenuhi standar, berarti tidak melaksanakan tuduhan malpraktek tersebut. Maka kode etik ini bisa melindungi konselor ataupun praktisi dari publik ya, misalnya terjadi pengaduan malpraktik. Kemudian ya ACA ya, Association Counselor Amerika ya, American Counselor Association ya. Ini kemudian dalam Hurley dan juga Corey ya, kemudian dikutip dalam Gliding ya, itu memberikan contoh perilaku yang tidak etis yang paling sering terjadi dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, pelanggaran kepercayaan. Jadi melanggar kepercayaan konseli. Yang kedua, melampaui tingkat kompetensi profesional seseorang. Jadi sebagai konselor tapi misalnya memberikan obat sebagaimana psikiater. Lah ini melampaui kompetensi. Terus kemudian kelainan dalam kelalaian ya, kelalaian dalam malpraktek. Jadi dalam malpraktek ini sering lalai ya. Jadi dalam praktek itu seorang konselor banyak yang sering lalai. Terus kemudian mengklaim keahlian yang tidak dimiliki. Jadi dia mengklaim ya, saya ini bisa ini, padahal dia tidak bisa ya. Terus yang kelima, memaksakan nilai-nilai konselor pada klien ya, jadi dipaksakan nilai-nilai konselor. Terus kemudian membuat klien bergantung, jadi klien itu tidak mandiri tapi bergantung kepada konselornya. Terus yang ketujuh, melakukan aktivitas seksual dengan klien ya, ini tidak boleh dan sering terjadi ya, khususnya di negara-negara maju ya. Terus kemudian konflik kepentingan seperti hubungan ganda, yaitu peran konselor bercampur hubungan pribadi atau hubungan profesional yang menyimpang, jadi tidak profesional ya. Misalnya seorang konselor menjalin hubungan dengan konselinya ya, ini kan namanya tidak profesional. Di satu sisi sebagai pacar, di satu sisi sebagai konselor ya, itu namanya hubungan ganda. Terus kemudian pengiklanan yang tidak pantas, jadi memasang iklan-iklan yang tidak pantas, tidak semestinya. Kalau di Indonesia sih belum ada ya iklan konselor ya, masih sangat sedikit sekali ya, walaupun ada masih sangat sedikit ya, tapi di sana ya itu sering terjadi pengiklanan yang tidak pantas. Dan yang ke-12 adalah plagiarisme ya, ini terkait dengan karya ilmiah. Kemudian ya dipaparkannya perilaku tidak etis di atas ya, tadi yang sudah saya sampaikan tadi, itu diharapkan ya setidak-tidaknya konselor itu menghindari perilaku-perilaku tersebut ya di atas dan lebih selektif dalam menjalankan profesi konselor. Jadi jenengan semua sebagai calon konselor sudah tahu contoh perilaku etis yang paling sering terjadi, maka mohon bisa dihindari ya, mohon bisa selektif agar supaya dalam menjalankan profesi sebagai seorang konselor itu sekali lagi lebih profesional. Namun demikian ya, kode etik itu jarang terperinci dalam mengurai kasus yang lebih spesifik, karena kode etik itu sendiri lebih bersifat umum dan juga idealistik. Jadi memang kode etik itu kan memang sifatnya umum ya, dan juga lebih sifatnya adalah idealistik. Jadi memang terkadang ada kasus-kasus ataupun masalah-masalah tertentu yang memang belum di cover ya oleh kode etik konselor itu sendiri. Jadi memang kode etik konselor belum cukup terperinci ya. Ini dalam kita membuat sebuah keputusan yang
etis ya, ada beberapa prinsip ya yang kemudian diungkapkan oleh Glading ya. Jadi kalau kita ingin mengambil keputusan yang etis itu bisa mengimplementasikan beberapa hal. Yang pertama adalah beneficential ataupun perbuatan baik ya. Jadi memang kita harus istilahnya apa ya, dalam rangka melaksanakan konseling itu harus berprinsip bahwa perbuatan yang kita lakukan adalah semata-mata untuk kebaikan, untuk membantu konselor. Terus kemudian nol malfinance ya, jadi tidak merugikan. Jadi dalam kita memberikan layanan kepada konselor, kita harus berprinsip bahwa apa yang kita lakukan, apa layanan yang kita lakukan, yang kita berikan itu tidak merugikan konseli ya. Terus kemudian otonomi ini mengambil keputusan akhir yang harus diambil oleh konseli. Jadi dalam kita memberikan layanan kepada konseli, kita harus berprinsip bahwa keputusan akhir itu harus diambil oleh konseli, karena memang konseli yang memiliki otonomi terhadap dirinya maupun masalahnya. Terus kemudian justice atau keadilan ya, jadi dalam kita membuat keputusan etis ataupun mengambil keputusan etis itu harus berprinsip pada kode etik konselor, yang mana di situ prinsipnya adalah prinsip keadilan. Terus kemudian fidelity ataupun kesetiaan. Jadi seorang konselor dalam menyelenggarakan layanan konseling itu harus selalu memiliki komitmen ya sebagai seorang konselor, dalam artian ya harus mengikuti kode etik agar supaya tindakannya ataupun layanannya itu tidak menyalahi kode etik ataupun pembuatan keputusannya itu bisa secara etis. Jadi tadi ada beberapa prinsip, monggo bisa diimplementasikan nanti ketika menjadi seorang konselor. Harus berbuat baik ya, semata-mata layanan kita adalah demi kebaikan konseli, terus kemudian tidak merugikan, terus kemudian pengambilan keputusan sepenuhnya di tangan konseli, kemudian berprinsip pada keadilan dan juga memiliki komitmen yang kuat sebagai seorang konselor. Terus kemudian ada beberapa metode ya dalam pembuatan keputusan yang etis. Yang pertama adalah model ethical problem solving bond ya. Di sini ada beberapa cara ya dalam metode problem solving ya. Yang pertama adalah menghasilkan deskripsi singkat tentang permasalahan atau dilema. Jadi masalahnya atau dilemanya itu dideskripsikan terlebih dahulu ya, digambarkan terlebih dahulu. Terus kemudian yang kedua dipertimbangkan siapa yang nanti akan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut ya. Setelah digambarkan kemudian dipertimbangkan siapa yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah mempertimbangkan semua ketika yang relevan ataupun bimbingan yang legal. Jadi layanan-layanan ataupun bimbingan-bimbingan yang kita lakukan itu harus relevan dengan keadaan konseli ya. Terus kemudian legal. Jadi relevanitas ya, kecocokan dengan masalah konseli dan juga legalitasnya itu perlu untuk dipertimbangkan. Terus kemudian tindakan-tindakan ataupun kemungkinan jalan keluar ataupun alternatifnya ini juga diidentifikasi apa saja. Dan yang kelima adalah mengevaluasi hasil. Jadi di sini permasalahannya digambarkan terlebih dahulu, terus kemudian siapa yang bertanggung jawab, terus kemudian dipertimbangkan ya kesesuaiannya, legalitasnya, terus kemudian tindakannya apa saja itu diidentifikasi. Dan yang kelima adalah evaluasi. Itu adalah model ethical problem solving bond ya dalam membuat keputusan etis. Yang kedua ya model ethical decision making Core ya. Ini model decision makingnya Core ya. Yang pertama adalah diidentifikasi permasalahannya, terus kemudian pedoman-pedoman etiknya itu diterapkan, diaplikasikan. Terus kemudian yang ketiga adalah dikonsultasikan ya dengan rekan sejawat ataupun pakar. Terus kemudian yang keempat adalah membuat rangkaian
tindakan ya, ataupun kemungkinan tindakan. Dan yang kelima adalah mempertimbangkan konsekuensinya. Jadi selain kita membuat rangkaiannya ya, tindakannya, konsekuensinya juga harus kita buat. Terus kemudian tindakan kita yaitu dievaluasi ya. Setelah itu yang ketujuh adalah mengimplementasikan tindakan tersebut ya. Itu ada 7 tahap dalam model pengambilan keputusan etis ya, sesuai dengan model ethical decision making Corey. Yang selanjutnya adalah informed consent dalam konseling. Informed consent atau surat persetujuan adalah pernyataan persetujuan dari klien yang akan menjalani proses konseling maupun terapi. Jadi dalam rangka melakukan proses konseling ataupun terapi ya, sebaiknya harus ada persetujuan dari klien yang kita layani, sehingga hal ini perlu menjadi dasar hubungan profesional antara konselor dan juga konseli, serta perlu dibicarakan sebelum dimulainya sesi. Jadi persetujuan, informasi terkait dengan layanan bimbingan konseling yang kita berikan itu harus istilahnya dibicarakan ya sebelum sesi konseling. Hal ini bertujuan untuk tetap menjunjung tinggi kode etik profesi mengenai batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh. Jadi kalau sudah dibicarakan, itu nanti tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan selama sesi berlangsung, karena memang sudah dibicarakan sebelumnya. Selain itu, informed konsen juga harus disepakati tanpa adanya paksaan ataupun manipulasi salah satu pihak. Jadi dalam rangka persetujuan ya konseling ya, itu harus disepakati disepakati ya oleh kedua pihak ataupun disepakati oleh konseli tadi ya, tanpa adanya paksaan ataupun manipulasi dari salah satu pihak. Nah, konselor akan memberikan pemahaman ya mengenai proses yang akan dilakukan. Jadi sebelum mulai sesi itu diberikan pemahaman nanti proses konselingnya seperti apa ya. Terus kemudian serta memberitahu bahwa konseli bisa menghentikan proses waktu-waktu jika memang merasa tidak nyaman. Jadi harus dikasih tahu terlebih dahulu, dibicarakan terlebih dahulu. Nanti prosesnya seperti ini. Nanti kalau saudara merasa tidak nyaman, bolehlah kemudian menghentikan proses konseli. Nah, pada dasarnya ini adalah kesepakatan awal yang dibentuk dan dibangun antara konselor dan juga konseli. Ini namanya informed consent ya di dalam konseli. Terus kemudian isu etik yang selanjutnya adalah konfidensialitas ya, kerahasiaan. Ini juga penting. Kerahasiaan ataupun konfidensialitas merupakan prinsip dalam menjaga kerahasiaan klien. Jadi seorang konselor harus memiliki prinsip untuk menjaga kerahasiaan konseli. Asas kerahasiaan merupakan kode etik seorang konselor. Jadi asas kerahasiaan juga merupakan kode etik bagi seorang konselor. Asas kerahasiaan merupakan asas kunci dalam konseling. Jadi konseling itu kerahasiaan itu merupakan kunci dalam konseling. Dalam hal ini masalah yang dihadapi klien tidak akan disampaikan kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Jadi problem-problem rahasia tentang pribadi, data diri dan lain sebagainya itu tidak akan disampaikan oleh pihak lain ya ataupun orang lain yang tidak berkepentingan. Segala sesuatu yang disampaikan oleh klien kepada konselor akan dijaga kerahasiaannya. Jadi semua sesuatu itu harus dijaga kerahasiaannya oleh konselor. Kemudian jika asas ini benar-benar dilakukan, maka konselor akan mendapatkan kepercayaan dari klien. Jadi kalau dilakukan menjaga kerahasiaan, maka akan timbul trust ataupun kepercayaan pada diri klien, dan layanan konseling akan dimanfaatkan secara baik oleh klien ya. Jadi kalau mereka sudah percaya, maka mereka akan memanfaatkan layanan konseling dengan baik. Akan tetapi jika sebaliknya konselor tidak menerapkan asas kerahasiaan tersebut, maka proses konseling dalam hal ini konselor tidak akan dipercaya lagi. Jadi kalau tidak bisa menjaga rahasia, maka klien tidak akan percaya lagi, dan tentunya klien tidak akan memanfaatkan secara baik proses konseling itu.
Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Semoga sukses selalu dan semoga selalu bahagia. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.